Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ya, salam sehat dan salam kenal bagi yang belum bertemu dengan saya atau di sini sudah bertemu dengan saya semua, alhamdulillah. Dan di sini saya mau menyapa juga teman-teman murid sekolah ekspor dan juga dari para UKM yang sudah hadir malam ini atas undangan dari webinar kami Sekolah Ekspor juga dengan legalkita.com. Ya, kenapa kami buat acara seperti ini? Karena memang ini juga sesuatu hal yang penting dan bagian daripada edukasi kami, di mana sekolah ekspor kita ini kan fokus kepada edukasi ekspor dan tentunya legalitas itu adalah salah satu faktor penting dan wajib dimiliki oleh para calon eksportir. Nah, oleh karena itu, malam ini kami langsung menghadirkan pakarnya dan juga praktisi beliau terkait dengan legalitas hukum dan lain sebagainya dari legalkita.com. Nah, banyak sekali teman-teman dari sekolah ekspor, dari teman-teman UKM, dan lain sebagainya, sering banget ini curhat ke saya. Nah, karena saya juga memang bukan Superman ya, artinya tidak semuanya bisa saya akomodir, tidak semua bisa saya jawab, karena memang ini harus ada ilmunya, harus ada backgroundnya, dan ada dasarnya. Nah, di antara teman-teman yang sering banget menanyakan kepada saya, yang pertama, apabila usaha itu masih perorangan, seperti apa sih dan bagaimana gitu. Nah, kemudian kalau misalnya mau melangkah ke ekspor, sebaiknya apa dulu yang dibuat gitu. Nah, kali ini nanti semua mungkin pertanyaan, kegalauan, ataupun juga unek-unek mungkin ya bisa ditanyakan langsung kepada pemateri. Namun sebagai gambaran, saya pribadi kan juga sebagai praktisi di bidang ekspor impor tentunya, kalau saya pribadi memiliki ada CV, ada juga PT. Nah, masing-masing memiliki plus minus lah ya. Nah, nanti apa sih kalau CV itu bagaimana, kalau PT itu bagaimana? Nah, nanti akan dibahas sama tim dari legalkita.com. Nah, alhamdulillah malam ini sudah hadir dari tim legalkita.com dan pemateri kita langsung sudah juga join bersama kami dari tadi, yaitu Bang Effendi Manurung SHMH. Nah, terima kasih sekali Bang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Iya, terima kasih. Ya, semoga sehat-sehat dan juga bisa berbagi ilmu atau pengetahuan mungkin ya terkait legal, karena Bang Effendi ini juga praktisi dan juga memang konsultan di tim legalkita.com gitu. Iya, Nah, mungkin tidak berpanjang lebar agar bisa kita langsung bahas ke poin materi yang malam ini sangat penting banget ya. Seperti tadi, kalau teman-teman UKM atau pebisnis sudah punya usaha, lalu ingin ekspor, terus apa yang harus dipersiapkan? Karena memang ekspor juga wajib harus memiliki legal gitu ya. Baik, mungkin Bang Effendi, waktu dan Zoom kami serahkan kepada Bang Effendi. Terima kasih dari saya. Silakan Bang Effendi lanjut. ya. Terima kasih Pak Titan. Dengar ya Pak? Ya, lanjut Oke. Bang. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Pagi. Biar semangat, kalau selamat pagi. malam nanti malah arahnya Pagi, Pak. Ini pada Pagi, kaget ya. dan Pagi, Pak. iya benar Bang, pada kaget Selamat dan pagi, bengong biar, Bang. biar semangat. Saya Iya. prepare pertemuan ini beberapa Iya. jam lalu supaya semangat semua. Enggak, mereka pada bingung Bang Effendi di mana nih posisi kok pagi gitu.
I'm still in Indonesia, masih di Indonesia kok. Iya, karena kalau dibilang malam nanti kok kesannya mau bobo. Langsung istirahat ya, untuk Iya, iya, ibu-ibu siap. atau bapak-bapak. Baik, Bang. Oke. Untuk malam ini saya mencoba memberi advice. Perkenalkan dulu, nama saya lengkap Muhammad Zuleffendi Manurung, SHMH CAT. Saya adalah praktisi hukum, lawyer, khususnya konsultan hukum bisnis dan perdata. Saya menggeluti hal itu karena sangat menarik. Bukan berarti saya menolak untuk pidana, tapi saya menggeluti, mempelajari tentang hukum bisnis dan perdata khususnya. Baiklah Bapak Ibu, malam ini saya mencoba memberi materi, tetapi tetap saya juga proses belajar dalam hal ini. Walaupun ada salah ataupun kilap, ya ini bagian dari proses belajar saya sendiri. Dan saya harap semua nanti pertanyaan-pertanyaan, apa keluhan-keluhan dari para bapak dan ibu, insya Allah sebisa mungkin berdasarkan pengalaman saya yang sudah bergelut dalam hukum, khususnya hukum bisnis sekitar 19 tahun, pengalaman-pengalaman yang saya tangani, baik itu dari awal pendirian perusahaan sampai permasalahan-permasalahan. Mohon di-unmute dulu ya yang peserta join agar tidak mengganggu, atau mungkin host diberikan dulu semua di-unmute dulu kecuali pemateri, mungkin begitu ya host, tolong dibantu. Iya, saya lanjut ya. Oke, Bapak dan Ibu, pada materi malam ini saya hanya menekankan pembahasan tentang CV itu apa, keuntungan dan kerugian, PT itu juga keuntungan dan kerugian. Karena untuk pebisnis atau UMKM yang bergelut dalam bidang ekspor atau impor, saya menyarankan CV atau PT. Nanti pengembangan dari PT itu perorangan atau PT yang reguler, yang bukan perorangan. Karena beberapa tahun ini pemerintah juga mengadakan atau membuat aturan tentang PT perorangan. Nanti plus minusnya akan saya sampaikan, keuntungan kerugian. Dalam materi ini saya menekankan supaya bersemangat Bapak dan Ibu. Saya menganggap nanti Bapak dan Ibu insya Allah akan menjadi pengusaha atau pebisnis yang besar dan sukses, jadi tidak akan mengalami atau mempersulit dalam hal administrasi kalau di awalnya kita sudah melaksanakan dengan badan hukum atau badan usaha yang tidak akan mempersulit ibu ketika nanti suatu saat usaha atau bisnisnya ibu itu bergerak maju ataupun membutuhkan pendanaan dari pembeli saham atau lain dan sebagainya atau pemodal, jadi gampang untuk menerima suntikan dana dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Oke, saya masuk materi nanti sambil jalan. Oke, saya langsung masuk. Ini pembahasan penting-pentingnya legalitas hukum untuk UMKM dan pebisnis. Apa pentingnya? Pentingnya itu ketika kita menjalankan bisnis dengan aman, tanpa takut ancaman, dan tidak perlu takut penertiban. Ketika Bapak dan Ibu mempunyai badan usaha atau badan hukum, ketika ada perizinan-perizinan yang sudah dilengkapi ketika Ibu menjalankan itu, jadi tidak akan takut, akan khawatir ada penertiban-penertiban. Jadi itulah pentingnya untuk adanya badan hukum atau badan usaha. Next, Mas. Dalam hal ini saya akan membahas CV dan PT saja. Sebenarnya badan usaha itu ada firma, ada koperasi, tapi tidak berhubungan atau berelasi dengan kelas ini, yaitu tentang kelas
ekspor ya. Jadi saya memilih CV dan PT saja yang biasanya dipakai untuk badan usaha atau badan hukum. Saya sampaikan juga di sini, CV itu sering orang awam menyatakan CV itu adalah badan hukum. Itu kalau kita yang orang hukum, dari materi kita belajar, dulu itu CV itu sebenarnya bukan badan hukum, itu badan usaha. Karena pengertian CV itu seperti ini, persekutuan moneter adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Sebagaimana kita tahu bahwa CV itu adalah singkatan dari bahasa Belanda, Commanditair Vennootschap, yaitu warisan dari pemerintahan kolonial, yang mana tidak ada aturan yang mengaturnya secara spesifik. Jadi CV itu ada keuntungannya, memang dia itu tanpa modal minim dan perpajakannya mudah dan prosedurnya ringkas. Next, bawahnya Mas. Kekurangannya itu, kekurangan dari CV itu, dia itu bergantung dengan sekutu aktif. Maksudnya bergantung dengan sekutu aktif adalah seperti ini. CV itu didirikan minimal 2 orang. Kalau itu suami istri, apabila tidak ada perjanjian kawin atau pisah harta, harus diikutkan orang lain yang bukan suami istri. Jadi ada orang ketiga. Dalam hal ini bukan layangan putus ya, orang ketiga itu sebagai trouble family ya. Maksudnya orang ketiga itu jadi ada keseimbangan. Aturan pemerintah untuk CV maupun PT itu apabila suami istri tidak ada perjanjian harus ada orang lain, misalnya saudara, sepupu dan lain sebagainya, atau adik ataupun orang lain. Dan tanggung jawabnya itu hingga harta pribadi. Kekurangan CV seperti ini. Ketika Anda membuat CV, ada kerugian, ada misalnya denda pajak dan lain sebagainya, ternyata kekayaan CV Anda itu tidak cukup untuk mengganti atau mau bayar denda itu Anda sampai harus membayar dengan harta pribadi. Jadi CV itu kekurangannya seperti itu. Dia ketika ada kerugian harta pribadi ya harus diikutkan. Jadi sampai penyelesaian dengan pembayaran dari harta pribadi. Beda dengan PT. Kalau PT itu adalah kekayaan dari PT itu saja, jadi tidak masuk dengan harta pribadi. Oke, next. Yang untuk pengertian PT dulu. Ini sambil jalan nanti akan berkembang dengan pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Pematerian ini saya bikin simpel aja, tidak mempersulit Bapak dan Ibu biar memahaminya. Jadi menurut pasal 1 Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007, pengertian PT adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Jadi PT itu adalah minimal 2 orang, apabila suami istri itu juga harus ada orang ketiga. Tapi apabila suami istri itu ada perjanjian kawin jadi pisah harta boleh. Tetapi kalau misalnya suami istri harus ada orang ketiga. Dan untuk 2 orang yang bukan suami istri minimal 2 orang itu. Keuntungannya untuk PT itu pemisahan itu berarti pemisahan harta pribadi dan usaha. Jadi kekayaan perusahaan itu tidak bersangkut paut dengan harta pribadi. Jadi ketika ada kerugian, denda dan lain sebagainya, apabila itu terjadi, jadi hanya kekayaan PT saja yang sampai istilahnya sampai disita atau dan. Tapi untuk hal ini saya nggak bermaksud untuk menakutkan. Tapi kalau CV itu sampai harta pribadi, kalau PT tidak, hanya sampai harta kekayaan perusahaan saja. Dan sistem kepemilikannya jelas, karena di PT itu nanti saham antara direktur dan komisaris itu kepemilikannya jelas. Direktur berapa sahamnya, sampailah 100%, ada yang 60, 40,
tergantung. PT itu minimal 2, bisa 5, bisa 6 dan 7. Kegunaannya itu seperti itu. Jadi PT itu lebih jelas ketika Anda memiliki PT yang besar dan go public, jadi sampai bisa dapat panjenengan itu bisa dapat menjual saham-sahamnya ke bursa saham untuk memajukan PT Anda. Dan juga PT itu keuntungannya yang pasti meningkatkan citra usaha. Jadi kalau ketika Anda memperkenalkan diri PT atau apa gitu, jadi menunjukkan bahwasannya perusahaan Anda itu lebih mentereng gitu ya daripada CV, karena PT itu lebih banyak dan diakui, bukan CV tidak diakui, cuman ada jelas undang-undang PT itu untuk mengatur atau meregulasi PT itu sendiri. Kekurangannya untuk PT itu memang prosesnya sulit, nggak sesimpel CV. Karena prosesnya sulit itu, makanya kadang orang mau bikin simple saja. Tapi untuk kemajuan, alangkah sangat baiknya sebenarnya menurut saya yang sudah mengalami beberapa itu harusnya untuk maju itu ya harusnya PT. Memang proses sulit itu, tapi sebenarnya akan gampang kalau diserahkan sama ahlinya untuk menyelesaikan itu semua. Dan kekurangannya mungkin PT itu modal besar ya. Kalau misalnya untuk eksportir itu memang yang minimal itu modal yang dimasukkan itu untuk PT itu 50 juta minimal. Itu disetor 25% dari 50 juta itu ke bank. Tetapi bank itu dalam arti bisa kita siasati selama pengalaman ini yang legalkita.com itu untuk 25% itu bisa nggak disetor ke bank, tetapi dibikin surat pernyataan saja bahwa akan menyetor dan lain sebagainya. Itu salah satu penyiasatan untuk bagi pemodal yang memang tidak ada modal, dalam arti nggak harus menunjukkan 25% dari 50 juta. Itu untuk PT yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Kalau ada beberapa PT yang memang minimal harus modal 1,2 M minimal itu ya, itu khususnya untuk PT-PT khusus seperti EMKL, jasa angkut kapal itu minimal 1,2. Itu biasanya izin khusus dan tidak boleh bidang-bidang usaha lain yang masuk. Kalau misalnya PT yang sampai buat itu nanti misalnya ekspor barang hasil pertanian, itu harus masuk pedagang besar, bukan lagi pedagang kecil, karena OSS atau NIB sekarang ini pemerintah ini banyak perubahan-perubahan untuk OSS itu. Jadi untuk eksportir atau importir itu perdagangan besar, jadi bukan lagi perdagangan kecil kalau untuk badan hukumnya. Dan PT lagi memang untuk salah satunya kekurangannya itu pembubarannya rumit, tidak segampang CV, terutama apabila ada tunggakan-tunggakan pajak ataupun tunggakan-tunggakan yang lainnya harus diselesaikan dulu baru bisa dapat dibubarkan. Jadi tidak segampang CV untuk pembubarannya. Pembubarannya itu dan harus diumumkan di koran. Alangkah baiknya apabila Bapak dan Ibu sudah membuat PT, kalaupun tidak berjalan, itu nggak harus dibubarkan, tapi bisa divakumkan dengan melaporkan kepada terutama kepada pihak KPP ya atau kantor pajak, bahwasanya untuk sementara PT divakumkan, jadi Ibu dan Bapak tidak harus melapor laporan pajak tiap bulan atau tiap tahunnya. Sekarang pemerintah telah menyiapkan untuk PT perorangan, kebijakan pemerintah itu sebenarnya bertolak belakang dengan Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007, karena dalam undang-undang itu minimal PT itu dibuat minimal 2 orang, tapi salah satu kebijakan pemerintah ada PT perorangan. Sebenarnya PT perorangan itu untuk kedepannya, memang untuk biaya pengurusan dan lain sebagainya kita dari
legalkita.com memang minim itu, biaya sangat minim untuk pemula-pemula. Tapi suatu saat kalau perusahaan sampean atau Bapak dan Ibu besar, itu akan mempersulitkan diri sendiri ketika Anda go public, itu akan mempersulit. Karena PT Perorangan ya Anda sendiri pemilik sahamnya full, tidak ada yang lain. Jadi memang seolah-olah nanti kalau Anda atau Bapak dan Ibu membuat rekening PT ya memang menteren, tapi PT Perorangan. Tapi untuk hal seperti kayak gitu, alangkah baiknya bagusnya PT reguler, karena ketika Ibu nanti atau Bapak akan membutuhkan atau go public itu gampang, tidak mempersulitkan diri sendiri. Sebenarnya bertolak belakang ini antara PT Perorangan dengan PT reguler, tapi ya itulah kebijakan pemerintah. Kita tidak pungkiri mungkin pemerintah menginginkan pemasukan negara yang sebesar-besarnya, jadi mempermudah orang untuk membuat PT, sampai PT Perorangan saja bisa dilaksanakan, tapi sebenarnya bertolak belakang dengan Undang-Undang PT tahun 2007 tersebut. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan atau yang kurang jelas bisa dipertanyakan, bisa akan melebar diskusi ini ya Pak Titan ya. Jadi bukan belajar ini, maksudnya diskusi ini akan bisa lebih berkembang. Saya bukan dosen, jadi cara penyampainya lebih mudah-mudahan lebih teratur harusnya. Cuman karena ini materi yang mendadak, saya kasih sekilas-sekilas seperti ini. Nanti berdasarkan pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu bisa mendapatkan materi bagi kita semua, khususnya saya. Mungkin insya Allah apa yang bisa saya sampaikan saya jawab segera. Pertanyaan yang disampaikan bisa saya jawab segera. Mudah-mudahan kalaupun tidak bisa akan jadi PR bagi saya sendiri. Itu aja Pak Titan yang saya kasihan Ibu Bapak kalau saya sampaikan materi yang terlalu teoritis menurut pas kuliah nanti itu apa gini-gini. Secara gamblang seperti itu. Itu aja Pak Titan. Baik, terima kasih Bang Effendi Manurung atas waktu dan pencerahannya ya, karena kan kita bukan belajar, jadi ini kita dapat pencerahan nih walaupun udah malam. Bang Effendi cerah banget gitu. Baik, terima kasih atas penjelasan dan juga tadi paparannya. Betul, mungkin kita lebih baik di diskusi ya, karena mungkin bisa langsung apa yang tadi selama ini curhatan atau unek-unek bisa sekarang disampaikan. Tapi sebelumnya mungkin di sini di kolom chat sudah ada yang bertanya. Saya bacakan dulu. Pak Effendi, mohon dijelaskan ulang mengenai penjelasan eksportir harus PT dengan skala besar. Bagaimana dengan kami yang UMKM atau usaha mikro yang ingin memasarkan produk ke luar negeri? Pertanyaan dari Pak Susetyo Delasta Furniture. Ya, mudah-mudahan Pak Susetyo masih nyimak. Jadi bisa dijawab langsung. Monggo Bang Effendi kalau mau jawab. Mungkin belum di-unmute sama host. Silakan host, bisa di-unmute dulu Bang Effendi. Oke ya, untuk pertanyaan Pak siapa ini tadi? Pak Susetyo ya. Furniture. Memang aturan pemerintah sekarang kita diatur untuk ekspor itu harus berskala besar. Jadi jangan besar dan kecil itu hanya istilah saja Bapak atau Ibu. Jadi bukan maksudnya besar itu sampai harus komoditasnya harus besar atau apa, harus mempunyai stok yang besar, gudang yang besar, tidak seperti itu. Jadi besar itu memang aturan dari pemerintah. Jadi ekspor itu harus berskala besar, bukan kecil lagi, bukan distributor lagi. Jadi perdagangan besar maksudnya seperti itu Bapak. Jadi memang segala sesuatu sekarang ini diatur oleh pemerintah dengan aturan OSS. Jadi kalau nanti kita bikin
perdagangan kecil, ibu bapak itu untuk ekspor nanti malah jadi kendala. Besar itu bukan berarti nanti ibu harus membuktikan ada gudang, ada komoditasnya yang besar, tidak seperti itu. Walaupun ibu hanya pengepul dalam arti reseller atau lain sebagainya, tapi PT itu untuk skala ekspor itu harus besar. Jadi kita memang diatur semua ini untuk OSS. Jadi seperti legalkita.com mempelajari nanti kesulitan ketika di dalam aktenya itu nanti apa perdagangan kecil atau apa gitu, itu nanti jadi masalah untuk pembuatan OSS-nya. Jadi besar kecil itu istilah, dalam arti nggak harus ibu menyiapkan lahan atau komoditas yang untuk didagang itu harus besar gitu. Gitu aja sih Pak permasalahannya. Ya, baik. Jadi gini ya, Bapak Ibu, saya sedikit rangkum juga. Jadi dalam akta itu kan tentunya ada perdagangan kecil, perdagangan besar. Nah, itu yang dimaksud ya. Mungkin bukan skala besar, artinya tadi harus memiliki segala sesuatunya yang besar ya, Bang. Jadi itu adalah perdagangannya gitu, jenis perdagangannya. Betul, begitu. Nah, oke, kita lanjut. Ada yang nanyakan nomor HP, di sini sudah dijawab oleh host ya. Silakan kontak ke admin legalkita.com di 0811, saya sebutkan ya sekali lagi, admin legalkita.com 0811 33 13 838 ya. Jadi kalau setelah ini ada yang mau tanya-tanya, konsultasi, boleh ke admin legalkita.com. Lanjut, pertanyaan berikutnya masih di kolom chat. Pak Manunung, bagaimana dengan PT reguler jika ingin mengganti salah satu pemegang saham, apakah dinotaris atau harus membawa surat pernyataan dari pemegang saham yang ingin diganti atau dapat langsung diganti? Pertanyaan dari Pak Dodi. Oke, langsung saya jawab ya Pak Dodi. Silakan. Ya. Untuk pemegang saham itu harusnya datang di notaris karena ini dia menjual ya. Mana pertanyaan Pak? Nggak tahu, di sini mengganti saja ya. Mengganti berarti kan dia menjual sahamnya. Jadi harus datang di notaris, nggak bisa surat pernyataan saja. Itu nanti bisa digugat apabila ternyata pernyataan itu dia tidak benar. Jadi harus datang dan tanda tangan di notaris apabila dia menjual semua sahamnya. Apakah itu menjual sebagian ataupun dia keluar dan ada yang masuk. Itu harus di depan notaris semua. Tidak boleh hanya bikin pernyataan saja. Nanti suatu saat itu akan jadi masalah atau bumerang bagi PT. Bisa dipermasalahkan seperti itu. Jadi siapapun keluar masuk di dalam PT dan juga menjual sahamnya itu harus di depan notaris. Jadi tidak boleh hanya membawa surat pernyataan. Dan juga apabila salah satu pemegang saham itu meninggal, itu dia ada di pasal-pasal di PT itu otomatis jatuh ke ahli warisnya. Dan ahli warisnya menunjuk salah satu, apabila beberapa ahli waris, menunjuk salah satu untuk mewakili. Jadi tidak otomatis langsung hilang. Jadi keluar masuk apakah karena menjual saham atau keluar, ataupun keluar karena meninggal, itu harus hati-hati Bapak dan Ibu ya. Jadi memang PT ini ketika kecil itu menggampangkan semua. Pakai surat pernyataan saja seolah-olah ya benar saya akan mengundurkan itu. Tapi apabila sudah PT itu besar akan jadi masalah dan ada lubang untuk dipermasalahkan apabila itu PT sudah maju ataupun besar. Jadi hindarilah hal-hal yang kecil, jangan sampai besar. Ketika PT itu sudah besar, itu akan jadi masalah hal seperti itu. Apabila pemilik saham atau ahli warisnya seperti saya dengar keluhan seperti itu, oh itu saya langsung gugat itu PT. Itu karena salah. Jadi kalaupun keluar masuk karena menjual ataupun keluar ataupun meninggal harus di depan notaris semua. Tidak boleh hanya langsung bawa surat pernyataan dan lain, tidak dibenarkan seperti itu. Jadi keluar masuk itu harus di depan notaris. Seperti itu Bapak. Ya, baik, terima kasih Bang Effendi. Sebelum kita kembali ke kolom chat, silakan jika ada yang mau bertanya langsung dulu, kita kasih kesempatan.
Monggo langsung raise hand dan bisa langsung unmute. Biar Abdul mungkin bisa tanya langsung. Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Host, apakah member bisa langsung unmute? Oke, ada yang mau bertanya langsung? Kalau ya, silakan. Siapa yang sudah menyalakan mic? Malam Pak. Ya, silakan Pak. Siapa namanya Pak? Saya Gandhi. Boleh perkenalkan dulu dari mana? Ya, saya Gandhi dari Tangerang. Ya. Nah, ini kan saya masih baru nih. Mau nanya, lebih enak ngurus izin dulu dan PT baru cari barang? Cari barang maksudnya cari barang untuk diekspor, atau kita cari barang ekspor, habis udah ketemu barangnya, baru kita ngurus izinnya, Pak? Ini saya Pak Ditan yang jawab. Silakan lanjut, Bang, oh, iya. Bang Effendi. Begini Pak Gandhi ya. Iya. Iya Pak. Iya. Menurut saya sendiri secara pribadi Bapak ya, memang sesuatu itu apabila kita sudah ada kendaraannya akan membuat kita percaya diri, membuat badan usaha apakah itu CV atau PT. Jadi ketika panjenengan itu buat badan usaha itu akan pede jadinya. Jadi apabila sudah ada kendaraannya, ya mungkin Bapak akan mendapatkan ide-ide untuk apa yang harus diekspor. Tetapi dalam hal ini jangan buat CV atau PT tapi tidak ada gambaran sama sekali, karena CV atau PT ini akan menyebutkan spesifik bidang usaha atau perdagangan umum apa yang Bapak jual. Enggak seperti dulu, bikin CV atau PT semua masuk. Bidang usaha, bisa kita masukin, misalnya Ibu ekspor hasil pertanian, tetapi dalam akte CV itu mungkin Bapak dan Ibu yang pernah membuat, segala usaha ada di situ, kecuali konsultan pajak atau hukum yang tidak masuk, semua badang EO lah, apalah, semua masuk di situ. Tapi sekarang tidak, pemerintah membuat regulasi, boleh Bapak dan Ibu memasukkan segala usaha, tapi ada komitmennya, ada izin yang harus Ibu penuhi atau Bapak penuhi. Jadi nggak seperti dulu, misalnya Ibu menjual perdagangan umum, rental mobil lah dimasukin, EO dimasukin, agen perjalanan dimasukin, padahal Ibu hanya perdagangan hasil pertanian. Kalau dulu boleh seperti itu, tapi sekarang lebih spesifik. Jadi ketika Ibu misalnya perdagangan hasil pertanian ataupun hasil perkebunan misalnya, ya untuk itu aja Ibu harus membuat izin. Ketika berkembang baru nanti perubahan anggaran dasar, nambah lagi untuk bidang usahanya, dan nambah izinnya kalau memerlukan izin spesifik atau komitmennya. Jadi menurut saya untuk awal itu saya juga pernah ikut kursus bisnis dulu waktu pas sama Pak Purdi E. Chandra yang pemilik Primagama itu, dia menyarankan lebih baik kita membuka badan usaha dulu supaya kita lebih pede. Ya kitalah direkturnya, kitalah pemiliknya, kita bukan karyawan lagi. Walaupun CV itu jalan atau tidak, teman kitalah CV atau direktur dari CV atau PT itu sendiri. Jadi menambah kepercayaan dirian, Pak. Jadi tapi ya minimal Bapak dan Ibu harus ada gambaran juga, nggak kayak dulu bikin CV itu semua bidang masuk, kalau sekarang tidak, lebih spesifik. Gitu ya Bapak, Pak Gandhi, mungkin ya, itu yang bisa saya sampaikan. Pak, boleh nanya lagi Pak? Boleh, silakan Pak. Kalau misalkan berarti contoh Pak, oke, misalkan saya namanya contoh ya Pak ya. Iya. Misalkan boleh, saya Pak. mau ekspor cengkeh nih, misalkan mau ekspor cengkeh. Nah, terus nggak dapet nih. Nah, akhirnya saya mau coba main kopi nih, padahal saya udah bikin PT nih, gimana Pak? Itu ngaruh nggak Pak? Oh ya kan, itu kan dua-duanya hasil pertanian. Oh, oke. Tidak apa Pak.
dalam USS itu juga menyebutkan nama komoditasnya lebih umum. Oke. Hasil Iya. pertanian atau perkebunan. Jadi tidak menjelaskan kopi, nanti banyak banget nanti apa kolom KLBI-nya itu. Jadi tidak, jadi pertanian itu secara umum, perkebunan itu secara umum. Jadi tidak komoditas kopi dan cengkeh. Tidak, jadi secara umum aja Bapak Gandhi. Oke, baik. Sudah menjawab ya Pak Gandhi pertanyaan. Iya Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih. Baik, saya kasih kesempatan dulu sebelum kita lanjut pertanyaan di chat. Mungkin satu lagi yang mau bertanya langsung, silakan. Halo, tadi siapa ya? Ibu siapa ya? Pak, mau bertanya Pak. Oh, siapa? Silakan kenalkan dulu dari mana biar kita tahu. Perkenalkan Pak, nama saya Didi, saya dari Cianjur Pak. Lanjut. Iya Pak Dedi. Izin menanyakan ini Pak, yang pertama, tadi kan ada PT perorangan yang baru itu Pak, yang katanya peraturan yang baru. Nah itu kalau misalkan ada PT perorangan seperti itu minimal modalnya berapa itu Pak? Minimal modalnya berapa? Terus yang kedua, kalau misalkan nama yang bikin PP baru kan otomatis kan kita kan bingung kata tadi yang disebut sama Pak Effendi itu kan bikin kan ya gitu ya. Nah kalau misalnya seperti itu, terus juga yang tadi dibahas spesifikasi itu adanya spesifikasinya apa aja ya Pak untuk misalkan untuk PT atau CV, terus ataukah pelanggaran di makanya katanya kan kalau misalkan sudah bikin PT di pertanian aja, kalau misalkan posisinya tiba-tiba nanti ada ekspor yang memang nanti bayarnya itu memang butuh dari peternakan atau bahasanya bahan-bahan yang lain bukan dari pertanian, nah itu apakah ada sanksi buat PT tersebut? Mohon izin Pak penjelasannya Pak. Oh ya, langsung ya Pak Titan ya. Silahkan lanjut Bang. Iya. Saya nangkap yang terakhir ya. Kalau yang depan tadi kok putus-putus ya. Tapi saya langsung gimana? Yang iya, mungkin tadi, saya tambahkan yang pertama itu kelihatannya menanyakan tentang modal PT Perorangan, Bang. Oke, PT Perorangan. PT ya, Perorangan itu modalnya tidak ditetapkan. Itu memang khusus untuk usaha mikro dan kecil dan menengah. Jadi memang untuk mewadahi usaha yang mikro, kecil, dan menengah. Jadi PT Perorangan tuh seperti itu. Jadi tidak ada modal yang ditentukan. Beda dengan PT reguler, minimal 50 juta. Itu 50 juta itu bukan berarti Anda harus menyiapkan duit 50 juta. Bisa disiasati semua. Terserah Anda mau, Bapak dan Ibu mau bikin 1M, 2M untuk modal itu, nggak harus Bapak dan Ibu punya modal seperti itu. Tapi kalau ketika panjenengan untuk nanti suatu saat PT-nya panjenengan itu ikut tender, misalnya pengadaan misalnya sapi dari pemerintah, misalnya ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika Anda sudah ada PT yang modalnya 2M, untuk itu syarat minimal modal PT seberapa gitu. Jadi ya untuk ikut pengadaan atau lelang pengadaan itu Bapak dan Ibu tidak harus kesulitan lagi. Jadi misalnya modal 2 miliar itu yang harus disetorkan di bank itu adalah menurut aturan 25% dari modal. Tapi itu bisa disiasati semua. Bisa disiasati, tidak harus disetor, tapi bikin surat pernyataan saja. Dan ini alhamdulillah kita dari legalkita.com, kita bekerja sama dengan Bank BUMN yang cukup terkenal. Saya nggak usah nyebutkan banknya ya. Ya udah saya sebut aja BRI. Jadi kita kerjasama dengan BRI seluruh Indonesia. Kita alhamdulillah dapat kerjasama. Udah MOU. Ketika Bapak dan Ibu mengurus CV atau PT, nanti otomatis Bapak dan Ibu sudah ada rekening BRI atas nama CV atau PT. Mantap Bang. Jadi itu kesulitan kadang orang sudah membuat CV atau PT ketika dia nanti bikin rekening atas nama CV atau PT. Biasanya dipersulit ya Pak Titan, ya, bukan dipersulit. Banyak syarat-syaratnya.
ada tambahan ini, itu, dan Iya, segala macam. betul. Jadi nanti bikin surat keterangan domisili Yes. dan juga banyaklah syarat-syarat yang harus Ya. dipenuhi. Tapi dengan alhamdulillah dengan kita kerjasama dengan Bank BUMN tadi, kita dipermudah ketika Bapak dan Ibu mengurus di legalkita.com dimanapun Bapak dan Ibu berada. Insya Allah di seluruh Indonesia, Bank BRI manapun akan bisa membuka rekening atas nama CV atau PT Bapak dan Ibu. Itu Pak. Luar biasa. Berarti langsung ya Bang, walaupun ada di Papua, di Aceh, no problem. Insya Allah. Ya? Insya Allah. No problem. Oke, sip. Insya Di Allah. sini karena ada dari berbagai daerah nih. Saya lihat ada murid kita juga yang dari Aceh, terus dari wilayah timur ada juga ya. Jadi no problem ya. Oke, kita kembali ke kolom chat dulu sebentar. Tadi sudah ada beberapa yang menuliskan pertanyaan di kolom chat. Saya baca dulu tadi. Kemudian sebentar. Kalau dari kategori skalanya apa saja Bang? Mungkin ada tadi masih penasaran di pedagang besar, kecil, eceran dan lain sebagainya. Mungkin bisa kasih gambaran sedikit Bang. Silakan Bang. Gimana Pak Titan? Dari segi skala usaha ya, kategori skala kayaknya. Skalanya tuh nggak tahu nih, orangnya masih ada nggak di sini? Agung, ada yang namanya Mas Agung? Silakan kalau mau tanya langsung, saya juga kategori skala apa ini? Mas Agung, halo, silakan kalau ada boleh langsung tanya. Mas Agung, tidak ada? Oh ada tuh, silakan Mas Agung. Ya. Saya bukan mau nanya sih, sebenarnya itu nulis untuk menjelaskan aja mengenai skala yang paling besar, nggak mesti harus punya gudang segala macam, itu hanya kategori skala aja. Oh gitu. Baik. Terima kasih Mas Agung. Kalau saya sih tanyanya ini sih Pak, kalau misalkan untuk boleh. yang OSS berbasis risiko itu kan harus diupdate. Itu kalau nggak diupdate risikonya apa konsekuensinya apa gitu ya? Ya lanjut Bang, langsung. Makasih Pak ya. Ya, memang kita harus up to date tentang OSS ini, khususnya yang mengurus izin-izin seperti notaris dan seperti kita. Karena setiap saat itu untuk sistem dan peraturan itu berubah-berubah terus Bapak untuk OSS. Berubah-ubah terus, kadang kita aja pusing, sudah jalan seperti ini mengurusnya tiba-tiba ada aturan baru. Dan untuk perusahaan itu dibatasi KLBI ataupun jenis usahanya, nggak kayak seperti dulu. Ketika Bapak dan Ibu bisa memenuhi komitmen, usaha apa aja yang Ibu Bapak inginkan ya bisa terbit dengan menjalankan komitmen. Kalau misalnya usaha yang Ibu tekuni atau Bapak tekuni itu banyak. Jadi OSS ini saya sendiri pun tidak bisa memastikan dalam arti ini akan udah seperti tidak, dia berkembang terus OSS sampai pusing pun kadang kita, kok kayak gini kok tiba aturan sampai macam-macam lah untuk segala OSS. Mungkin Bapak dan Ibu yang pernah mengurus untuk OSS usahanya, misalnya di balai pemerintahan kota atau apa ya, itu akan mengalami kesulitan juga karena berkembang terus sistemnya juga. Betul. Belum lagi lemot dan lain sebagainya. Waduh. Ya. Ya kemarin terakhir OSS September ya 2021. Lumayan juga itu, saya puyeng. Iya benar Pak. Sampai sekarang pun banyak perubahan-perubahan yang harus diatur. Baik. Ini pertanyaan di kolom chat tadi terkait modal PT Perorangan mungkin sudah dibahas ya tadi, pertanyaan dari Mas Dodi sama. Kita lanjut ke Mbak Rizka Rahmatika ya, tadi sudah nyalakan kamera. Silakan Mbak Rika, ini pertanyaan di kolom chat, kalau belum punya PT, kita bisa pinjam under name dari forwarder, ya nggak sih? Ya monggo Mbak Rizka, saya biar langsung nih pertanyaannya. Tadi sudah nyalain cam. Halo Mbak Rizka. Mbak Rizka masih on? Oke, mungkin kalau Mbak Rizkanya tidak on, mungkin Bang Effendi bisa bantu jawab. Kalau belum punya PT, kita bisa pinjam under name dari forwarder, iya nggak sih? Nah, gitu pertanyaannya Bang.
Kalau masalah pinjam ini ya tergantung ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa nyaman ketika komoditasnya diatasnamakan PT lain, ya tidak apa-apa. Tapi sebenarnya ketika Ibu atau Bapak mempunyai usaha dan sudah ada badan hukumnya secara milik sendiri, saya rasa lebih lebih apa ya, Lebih nyaman, lebih enak lah ya. nyaman, betul betul kan. Kalau PT itu ya itu PT itu adalah subjek hukum, dia bisa menggantikan orang. Nun sewu, saya tidak mengarahkan ya, saya sebenarnya benci ngomong seperti ini, minjam uang ke bank seperti itu. Saya sebenarnya anti minjam uang ya, tiba nggak menyarankan ya, tapi itulah kelebihan dia adalah subjek hukum. Jadi ketika minjam uang di bank itu bisa nama PT. Jadi dia menggantikan orang. Dia itu adalah subjek hukum. Jadi menggantikan orang. Jadi ketika ibu atau bapak misalnya mulai ekspor memakai nama undername dari forwarder, yang tercatat kan seolah-olah kan pembukuan atau apa rekening korannya itu kan PT yang ibu pinjam itu atau dari forwarder itu. Jadi pembukaannya seolah-olah kalau ibu misalnya buka tahun 2020 ekspor ibu atau bapak aktif tetapi pakai atas nama forwarder lain, ya ketika ibu atau bapak meminjam dana untuk tambahan modal diminta rekening koran, ya padahal ibu baru buat PT-nya 2021, sementara ibu sudah mulai ekspor 2020, ya tetap di rekening koran ya berdasarkan yang 2021. Misalnya seperti itu loh, uang keluar dan masuknya. Seperti itu Bapak. Baik. Tetap ada keuntungan dan kerugian. Sebenarnya simple sih bikin badan usaha itu. Ya. Simple. Nah gitu ya Mbak Rizka. Jadi nanti mendingan langsung kontak ke timlegalkita.com aja ya Bang Effendi, biar bisa punya sendiri gitu. Oke, lanjut. Ini ada Umu Alfi tadi sudah nyalakan cam, juga pertanyaannya ada di chat. Silakan Umu Alfi, silakan kalau mau langsung tanya atau mau saya bacakan di kolom chat. Ya, terima kasih Mas Titan. Gini Mas Effendi, terkait legalitas, kayak saya kan pengepul kecil, kepengen mempunyai sertifikat organik sendiri untuk bisa ekspor. Nah, saat ini masih dalam pengajuan ke lahan-lahan petani kayak gitu, belum tahu alur ke sertifikasinya, legalitasnya. Karena kemarin sementara ikut join dengan teman yang legalnya sudah terpenuhi kayak gitu. Jadi kepengen punya legalitas sendiri, sertifikat organik. Kemarin ada permintaan, tapi harus sudah memiliki sertifikat tersebut. Jadi ini untuk legalkita.com bisa ya memfasilitasi nanti tentang keorganikan, nah gitu. Karena kan kemarin ada kurasi, masuk harus sudah ISO kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Umu Alfi. Silakan Bang, lanjut Bang. Iya, untuk sertifikat organik ini, Nunsew, yang Ibu pinjam itu berbentuk badan hukum atau berbadan usaha CV atau PT? Ada yang CV, ada yang PT. Oh ya, ada jadi 2 orang. Ada yang CV, ada yang PT. Kalau misalnya memang syaratnya harus berbadan hukum atau berbadan usaha, ya langkah baiknya Ibu buat saja badan usaha atau badan hukum. Memang syaratnya itu harus berbadan hukum. Ada memang untuk izin atau sertifikasi itu minta apa badan yang mengelola itu, yang mengurusin itu minta berbadan hukum atau berbadan usaha, jadi tidak boleh perorangan. Saya secara spesifik untuk sertifikat organik ini belum pernah menangani, tapi kalau misalnya memang untuk diserahkan sama kita, insya Allah kita bisa tetap membantu. Nanti syarat-syaratnya apa, apalagi sekarang dengan sistem serba online, minimal kita tahu syarat dan lain sebagainya. Kalaupun harus memang itu badan usaha atau badan hukum, ya kita langkah pertama ya Ibu harus buat itu badan usaha atau badan hukum.
Tapi saya menyarankan kalau bisa badan hukum. Badan hukum itu adalah PT. Kalau badan usaha itu ya CV. Karena saya sudah menyampaikan tadi keuntungan dan kerugian dari CV atau PT. Kalau PT itu insya Allah nanti Ibu akan berkembang dan maju lebih besar. Jadi untuk ketika PT atau usaha Ibu itu berbentuk PT akan bisa mengundang orang untuk membeli saham apabila go public. Jadi mudah-mudahan dengan kita berpikir besar, insya Allah usaha kita pun akan mengikuti besar. Ketika kita memikirkan yang kecil ya kecil terus takutnya. Jadi ketika memang usaha itu ingin akan maju atau besar ya sekalian aja. Itu apalagi sudah ada PT perorangan itu ya minimal itulah PT lah, PT perorangan itu. Memang untuk diutamakan untuk mikro, usaha mikro kecil dan menengah, tapi kalau memang Ibu atau Bapak yakin akan besar ya tidak apa-apa. Jadi untuk sertifikat selama ini kita pernah mengurusi izin halal MUI, API, izin nomor impor dan lain sebagainya. Untuk sertifikat organik itu mungkin kami bisa membantu dengan mempelajari. Insya Allah apapun ya selagi itu masih berwujud, insya Allah kita bisalah mengerjakannya. Kalau yang nggak kasat mata, nggak kelihatan, nggak bisa kita kerjakan. Selagi barang itu terwujud, insya Allah bisa Bu, apapun bisa Bu. Apalagi sekarang ada sistem online, jadi kita minimal menanyakan, kalaupun harus personnya datang atau gimana, kita bisa. Gitu Bapak. Baik, Kasih. gitu ya Umu ya. Jadi sebaiknya langsung aja bikin CP atau PT ya dengan legalkita.com. Oke, selanjutnya ada dari Chandra Matonggi ya. Tadi sudah menanyakan di kolom chat. Silakan Mas Chandra. Langsung pertanyaannya, Mas Chandra. Iya Pak, malam Pak. Halo. Malam. Ya, silakan. Tadi memang sudah dijawab di atas tadi ya, karena saya menanyakan apakah tanpa punya badan usaha bisa ekspor enggak? Karena kebetulan banyak juga teman-teman saya yang udah banyak ekspor, mereka nggak ada PT. Misalnya sih mereka meminjam PT teman ada, baru pakai jasa undername. Itu saja sih Pak. Apakah tanpa ada badan usaha bisa nggak PT ekspor gitu maksud saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi sudah dibahas ya, tapi dari pihak legal kita menyarankan lebih baik tadi percaya diri ya Bang. Kita insya Allah bakal maju gitu ya Bang. Jadi nggak usah takut dan khawatir. Semangat pagi. Baik, terima kasih. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Mbak Seli. Mbak Seli orangnya masih ada atau sudah hilang? Bobo, kalau masih ada mau bertanya langsung. Halo Mbak Seli. Mbak Seli kayaknya sudah tidak ada. Oke. Pertanyaannya di kolom chat. Ini mungkin buat yang lain juga bisa Maaf Mbak Effendi, bukankah kita PT Perorangan dikhususkan untuk memenuhi kriteria usaha mikro kecil menengah sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja nomor 8. Jadi PT Perorangan itu khusus untuk kriteria usaha mikro, kecil dan menengah atau bagaimana gitu Bang? Itu mungkin pertanyaannya Bang. Iya, kalau Bapak dan Ibu pingin usahanya menengah ke atas ya bikin aja PT reguler. Kalau pinginnya ya kecil-kecil menengah saja ya bikin PT perorangan. Intinya seperti itu, sama-sama ada regulasi yang mengaturnya. Cuman itulah kalau misalnya PT perorangan ini kan kebijakan pemerintah untuk UMKM bisa go internasional ya, istilahnya seperti itu, bisa PD lebih diakomodisir sama pemerintah untuk menjalankan usahanya dengan nama PT. Ya itu ada untung dan ruginya. Terus terang kalau untuk PT perorangan itu kita sendiri mengurus itu sudah kompleks 1.750.000 Pak. Jadi sudah kompleks untuk PT perorangan itu sudah semua sekali ya. Iya, 1.750.000. Terjangkau lah Bang. Iya untuk PT. Cuman saya ngasih tahu
ketika Anda bilang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah, ya di situ ketika Bapak atau Ibu ingin besar, ya nanti PT-nya ya diubah lagi, kan kerja 2 kali maksud saya gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu awalnya saja sudah menyiapkan gerbong yang besar, insya Allah usaha atau Bapak itu akan besar, jadi tambah lebih semangat ya. Kalau kecil dan menengah, ya itu sih. Sebenarnya sama sih Pak, Bapak dan Ibu, saya tidak mempersulit, itu pilihan, cuman saya mengasih keuntungan dan kerugiannya. Kalau PT reguler itu insya Allah sudah diatur oleh pemerintah, ada regulasinya tersendiri. Untuk PT perorangan itu kan baru, nomor berapa itu, 8 ya, tahun 2021 itu baru. Dan saya nggak tahu itu bertahan berapa lama. Sebenarnya dari pihak notaris ya, terutama notaris ya, itu pun berseberangan dengan kebijakan pemerintah ini. Tapi ya itulah, mungkin pemerintah ada maksud dan tujuan yang baik supaya yang UMKM ini terkomodisir dengan PT perorangan. Tapi itu skalanya akan menyempitkan Bapak dan Ibu juga untuk berkembang. Jadi menurut saya kalau bisa Bapak dan Ibu, saya tidak menyarankan lagi ya. Ini salah satunya, saya sebenarnya paling anti masalah minjam uang ke bank ini ya, untuk modal usaha. Itu akan tetap memilih apabila PT Bapak dan Ibu itu PT reguler ya, daripada PT perorangan, karena jelas itu untuk modal itu bukan jadi kendala ataupun jadi masalah, karena Ibu menyebutkan 5M, 6M atau 2M itu bukan akan Ibu atau Bapak tunjukin uangnya, itu tidak, hanya formalitas, tergantung Bapak dan Ibu menyebutkan berapa gitu. Jadi tidak ada masalah sih. Ya, itu aja sih Bapak. Betul. Jadi mungkin gini Bang, stigma di para teman-teman para UKM dengan modal sekian itu seolah-olah modal dana sekian itu harus ada gitu loh Bang. Tidak. Nah itu tidak. Makanya mungkin ditekankan lagi bahwa tidak ada harus fisikal, misalnya PT saya modalnya 2 miliar, nggak harus ada 2 miliar tidak kan ada. Pak? Nah tidak. Itu kita mungkin bisa yang menjadi ketakutan para UMKM atau perusahaan sorangan. Jadi seperti yang saya sampaikan, saya jelaskan Bapak dan Ibu, modal yang benar-benar harus ditampilkan adalah PT yang khusus, seperti tadi yang saya sampaikan, PT angkutan MKL itu kayak forwarding itu PT khusus, itu harus menempatkan 25% dari 1,2 M. Kalau yang PT KLBI atau usaha lain tidak menyebutkan, sebutkan aja di akte, dan syaratnya 25% harus disetorkan ke bank, itu kan harusnya. Tapi kita bisa siasati, legalkita.com bisa menyiasati dengan surat pernyataan. Mantap. Jadi kita kasih solusi ya Bang? Iya, jadi betul Bapak. Jadi itu bisa disiasati dengan surat pernyataan saja, dan itu tidak akan jadi masalah. Segala akte dari Kementerian Kehukuman, dari OSS, insya Allah keluar semua. Jadi mau Ibu kasih berapa M, berapa apa itu. Dan jangan takut, modal itu nggak pengaruh dengan pajak ketika perusahaan Ibu itu tidak jalan, memang tidak ada transaksi, jangan khawatir. Asal Ibu atau Bapak membuat laporan pajak bulanan, ya kalau memang nihil ya nihil. Pokoknya ikutin aja lah aturan pajak, insya Allah selamat dunia dan akhirat dah perusahaannya. Jadi nggak usah main-main dengan pajak gitu aja. Saya nggak pernah menyarankan klien saya untuk bermain dengan pajak. Tapi apabila pajak disalah hitung ataupun ada yang main karyawannya, saya pernah membela perusahaan ketika dia memang sudah membayar pajak, cuman nusewu, saya bukan mengkreditkan suatu profesi, ada konsultan pajak yang memang nakal, ternyata nggak disetor, akhirnya membengkak hampir 4M denda. Itu saya berjuang, akhirnya saya membela, memang dibayar tapi tidak semua. Tapi bukan kesalahan dari PT, itu memang menurut saya konsultan pajaknya oknum ya Bapak dan Ibu ya, yang nakal. Ibu sekali ketika membuat pajak, jangan langsung percaya saja sama orang.
langsung dilihat bukti dan lain sebagainya, dikumpulin lah, tertiblah pajak. Ketika Bapak dan Ibu tertib pajak, nyenyak tidurnya. Ya, pokoknya tiap malam pagi aja rasanya segar. Jadi kalau jangan sekali-sekali bermain pajak, udah ikutin aja, nyenyak tidurnya. Jadi kalaupun ibu ada orang yang dipercaya untuk ngurus pajak, sekali-sekali dicek. Jangan hanya mempercaya saja. Ibu sudah bayar pajaknya, ternyata nggak disetor dan lain sebagainya. Ada itu saya beberapa kali menangani. Ternyata memang dia bayar, tapi nggak disetor. Gitu loh. Apa itukah karyawan atau nggak apa? Jadi ibu haruslah cek juga sendiri sebagai itu kadang karyawan, kadang konsultan pajak yang nakal atau gimana. Janganlah sekali-sekali pajak, karena waduh, saya belanya aja pun sulit kadang, tetap bayar. Maksudnya bayar denda itu, cuman akhirnya kita kasih itu kronologis, ada kebijakannya, karena pemerintah sendiri ketika ibu besar bayar pajak, besar itu bukan harus dengan yang banyak ya, ketika pemasukan kita bilang, ya udah saya tutup aja perusahaan ini kalau misalnya, itu rugi bagi pemerintah kalau perusahaan ibu baik sebenarnya untuk membayar pajak. Jadi jangan sekali-sekali ibu modal besar, ataupun besar PT skala besar dan ibu khawatir tentang pajak. Kalau memang nggak ada transaksi ya sampaikan saja. Kalau memang ada transaksi ya disampaikan. Tidak ada ya laporan aja. Itu saja sih. Untuk perorangan ataupun PT reguler itu sama sih, tetap laporan bulanan, tahunan dan itu sebagainya. Itu aja sih Bapak dan Ibu. Jadi perorangan sama reguler itu sama sih ibunya. Cuman membedakan itu, jadi nun sewu ya, sebenarnya pemerintah ini untuk mengadakan PT perorangan ini untuk meminimalisir anggaran pembuatan PT, karena kan mungkin tahu ya Bapak dan Ibu, untuk PT reguler itu ya minimal di bawah 10 lah ya, nggak 10, di bawah 10, tapi kalau dengan hanya PT perorangan ini kan hanya untuk dari legalkita.com kita menaruhkan 1.750.000 plus kita kasih website gratis untuk bonusnya. Jadi bonusnya nanti kalaupun apa Bapak dan Ibu nanti bisa menghubungkan dari dari legalkita.com untuk mengurus izin Bapak dan Ibu. Insya Allah seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja timnya kita sudah siap di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Mantap sekali Bang. Oke, luar biasa. Ini benar-benar ya, tadi sudah ditampilkan juga website legalkita.com, nanti bisa langsung cek. Atau tadi bisa juga tanya-tanya ke tim legalkita.com, nomor teleponnya sudah di-share di kolom chat. Nah, ini tadi berbagai pertanyaan juga hampir sama dan sudah terjawab, ada soal pajak, ada soal lain-lain. Nah, di kolom chat silakan sudah di-share oleh host, ada link ya kalau mau langsung daftar ya, jadi jangan ditunda-tunda lagi, karena tadi sudah jelas dari Bang Effendi bahwa nggak usah takut, nggak usah khawatir, tidak harus ada dana modal yang sekian-sekian itu ya dalam benak Bapak Ibu, cukup nanti disebutkan saja modalnya berapa, nanti biar tim legal kita yang urus selesaikan. Nah, ini tadi ada yang bertanya yang mungkin belum sempat terbahas terkait dengan apabila sudah bikin PT perorangan kemudian berganti menjadi PT reguler, apakah bisa dan apakah tim legal kita bisa membantu untuk merubahnya gitu Bang? Tutup aja lah PT perorangannya itu. Karena sulit, perubahan itu sulit karena akan lebih baik neraca keuangan. Karena jadi gini, ada kasus ya Pak ya, dari CV menjadi PT. Itu waduh, antara dia nutup CV dengan buka PT baru, lebih mahal dia merubah CV menjadi PT karena ada neraca keuangan, laporan ke media massa. Kalau memang itu tidak urgent, misalnya ada tagihan yang harus dan belum berkembang sampai jauh, saya rasa tutup aja PT perorangannya, langsung PT reguler, seperti itu Bapak. Jadi karena tidak ada yang mengatur sekarang untuk PT perorangan menjadi PT reguler itu, ya kita akhirnya kalaupun ada kasus seperti ini kita akan mencoba-coba, dalam arti bisa enggak, karena PT perorangan itu gampang banget, dalam arti untuk
diakuisisi ataupun izinnya itu gampang banget bagi kita loh ya, bagi legalkita.com ya, karena udah sering mengerjakan. Mungkin bagi Bapak dan Ibu akan sulit, waduh mumet ini, pasti serahkan aja kan legal.com, pasti seperti itu, karena istilahnya mempermudah, segala sesuatu itu dipermudah, tapi akhirnya ketika Bapak dan Ibu merubah untuk menjadi besar, akan mempersulit sendiri. Jadi memang mempermudah, tapi untuk besar itu menjadi reguler itu akan menemukan kesulitan-kesulitan. Nanti menyampaikan neraca keuangan dan lain sebagainya. Ya. Karena PT perorangan itu Bapak sendiri perorangan, jadi seorang. Jadi ketika masuk PT reguler ada saham-saham beberapa orang. Jadi menurut saya tutup aja dan bikinlah PT yang baru. Itu Pak saran saya. Ya, baik. Terima kasih Bang Effendi. Dan tadi ada promo ya luar biasa. Udah dapat harga terjangkau sekali. Kemudian juga dapat promo website nih, ini luar biasa. Jadi ini udah sekali dayung, udah beres semua, dikasih website ya, terutama untuk profil perusahaan mungkin ya, jadi bisa tuh ada bonus. Nah sekali lagi kemudian tadi sudah di-share di kolom chat, jika mau langsung daftar boleh. Promonya hanya berlaku malam ini atau bagaimana nih host? Mungkin ditulis di kolom chat dan boleh di-share lagi nomor telepon dari tim legalkita.com. Oke, ada kesempatan 2 lagi yang mau bertanya. Silakan, mungkin Mbak Mega, silakan mau langsung bertanya. Boleh? Lanjut. Ya, Pak, makasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Effendi. Perkenalkan, nama saya Mega, saya dari Bandung. Saya ingin bertanya terkait dengan PT perorangan. Sebetulnya sudah dijelaskan, saya sudah mulai mengerti. Tapi di sini saya ingin lebih spesifik lagi, saya ingin bertanya, apakah PT perorangan itu dalam jangka 1 tahun, apakah ada izinnya itu diperpanjang lagi atau tidak, ada penambahan seperti itu atau tidak? Dan kalau misalnya ada izin Januari misalnya saya bikin, nanti Januari tahun depan apakah harus ada izin lagi atau tidak, Pak? Itu dulu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Mega. Pertanyaannya nanti akan langsung dijawab oleh Bang Effendi. Mungkin karena ini 2 penanya terakhir, silakan saya persilahkan lagi untuk penanya satunya, nanti biar dijawab sekaligus oleh Bang Effendi. Silakan pertanyaan berikutnya dari Pak Dodi ya. Atau Bang Effendi mau jawab dulu pertanyaan Bu Mega? Tadi saya terputus, maaf Bu Mega, apa pertanyaan? Oh, terputus. Boleh Bu Mega, silakan Oh ya, gini Pak Effendi, ketika kita bikin PT perorangan ya, misal saya bikin, ini sih, awal Januari kemarin misal, apakah dalam 1 tahun itu PT perorangan itu tuh harus untuk tahun depannya itu harus dapat izin lagi, semacam bukan register ya, maksudnya daftar lagi gitu ya, register siapa ya? Daftar ulang gitu maksudnya. Kenapa Pak? Daftar ulang maksudnya. Ya, seperti itu enggak Pak? Untuk masalah izin, terus kegiatan usaha dan sebagainya itu harus ada perubahan-perubahan lagi enggak Pak? Oh ya, selagi itu usaha Ibu tidak ada perubahan dan tidak ada penambahan, ini perorangan ya Bu ya? Ya, saya nanya perorangan Pak. Perorangan, jadi selagi Ibu tidak ada perubahan dan lain sebagainya ya nggak perlu. Kalau OSS ini adalah izin untuk seumur hidup ya, beda kayak SIUP TDP yang dulu yang 5 tahun sekali harus diubah. Dan peraturan Pemda atau Pemkot seperti itu ya, harus 5 tahun sekali diperpanjang dan itu. OSS ini selagi Ibu tidak ada perubahan, ya terus itu saja Bu, tidak ada daftar ulang kayak anak sekolah tiap semester harus daftar ulang seperti itu. Jadi memang ya Pak. Jadi OSS itu izin selamanya, kecuali ada perubahan-perubahan yang harus perubahan signifikan ya, tahun 2000 berapa ya?
2018-19 itu PT harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru yang OSS dan lain sebagainya itu. Tapi kalau sekarang ini OSS ketika Ibu tidak ada perubahan ya selamanya itu Bu. Gitu Bu. Oh, ya. Untuk perorangan. Terus, jadi enggak kalau misalnya nih apa ya, KBL izin usaha saya misalnya pada saat pendaftaran hanya tiga item, tapi di tengah-tengah perjalanan nih, pertengahan tengah tahun atau apa ada penambahan, itu bisa nggak Pak kira-kira Pak? Ini masih PT perorangan ya Bu ya? Ya, saya melebihin ini bisa Bu. dulu, Pak. Saya pengen tahu dulu. Bisa ya Bu. Pak ya? Bisa. Jadi perubahan itu OSS itu apabila ada perubahan, misalnya jenis usaha Ibu bertambah. Misalnya bidang usaha yang Ibu tekunkan bertambah, jadi bisa diubah selagi itu memang Ibu menambah atau mengembangkan usaha. Tapi ingat, perorangan itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketika Ibu membuka usaha pertambangan, ya mungkin saya rasa dipertanyakan kok perorangan usaha gitu loh Bu, perorangan dengan PT reguler tuh seperti itu. Misalnya ya kan, Ibu buka lebih kecil ya Bu ya, menengah. Misalnya Ibu buka pertambangan emas, masa ya PT perorangan kan mungkin seperti itu. Itu contoh saja saya mengambil ya. Nah, ya jadi, kan saya masih membanding-bandingin dulu Pak antara perorangan atau reguler ya, karena ini untuk perorangan sendiri kan masih baru ya dengan Cipta Kerja yang tahun kemarin 2021 2020 gitu ya Pak ya, itu sih saya lagi mempelajari dulu hal itu gitu. Kemarin pada betul, saat saya sekolah di legalitas sekolah ekspor kan saya pernah mempertanyakan hal tersebut ke Pak Titan ya Pak ya, kemarin itu mengenai itu, karena yaitu setelah dijelasin sama Pak Effendi dengan keuntungan dan kekurangannya, saya dapat memahaminya itu Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bang, ini menarik sekali nih, banyak yang penasaran. Tapi intinya sih mungkin tadi pertanyaannya hampir sama. Kalau misalnya sudah ada NIB perlu siup enggak? Nah tadi kan udah dijawab ya, kalau ESS sudah ada NIB berarti tidak perlu lagi, itu kan selama tidak ada perubahan. Betul. Kemudian untuk PT perorangan wajib melapor ke KKP enggak pada saat akan menutup sebelum mendaftarkan ke PT reguler. Jadi perorangannya mau ditutup, itu lapor dulu ke pajak, baru PT reguler. Nah, atau bagaimana? Ini mungkin Mbak Febri mau menanyakan langsung, masih ada? Mbak Febri, silakan. Halo, Seli Febrina. Mbak Seli Febrina, silakan kalau mau bertanya langsung. Ya, silakan Mbak, sudah nyala kameranya. Di unmute dulu Mbak. Ya. Oh ya, baik. Selamat malam Bapak Effendi. Malam Bu. Ya, Pak Fendi, saya mau bertanya terkait tentang permasalahan jika kita ingin menutup PT perorangan, apakah kita wajib melapor lagi ke pihak kantor pelayanan pajak atau tidak perlu sebelum kita mendaftarkan ke PT reguler? Itu pertanyaan saya, Pak. Ya, saya langsung jawab ya Pak Titan. Silakan lanjut Bang. Ibu siapa tadi? Bu Seli ya? Seli. Iya, Seli. Iya, terima kasih Pak Effendi. Iya, sama-sama Bu. Belum saya jawab Bu. Nanti makasihnya. Santai ya Bu ya, maaf ya Bu. Iya, tidak apa-apa, silakan Pak. Iya, jadi gini Bu, segala sesuatu badan usaha atau badan hukum, baik itu perorangan, CV dan PT, apabila Ibu mau menutupnya, Bapak atau Ibu menutupnya, memang harus ditutup, ya harus menutup, lalu melaporkan ke KPP atau kantor pajak. Jadi seperti gini, ini saya menyampaikan yang PT reguler ya, anunya sama itu, regulasinya sama dengan PT perorangan, karena PT perorangan ini baru, saya rasa pun sama juga. PT reguler itu ketika Bapak dan Ibu menutup, Ibu atau Bapak harus membuat akte pembubaran dulu di notaris. Akte pembubaran, dasarnya akte pembubaran di notaris itu, akte itulah yang Ibu atau Bapak bawa ke kantor pajak.
Yang sulit itu untuk PT reguler, ini saya nggak menakut-nakutkan, tapi ini belajar ya. Yang sulit itu adalah nutup kantor pajak ya. Diizinkan atau tidak? Karena ada nggak tanggungan-tanggungan pajak atau tanggungan atau denda yang ibu atau bapak belum penuhi PT-nya. Yang sulit itu nutup di KPP, kantor pajak. Dan apabila sebenarnya PT Bapak dan Ibu itu adalah PT yang aktif, yang menghasilkan banyak, mereka akan merayu untuk jangan ditutup karena pemasukan. Pemasukan negara, alasan apa? Kalau aktif, memang menyumbang banyak pajak, itu akan dirayu-rayu Bapak dan Ibu untuk tidak menutup. Mungkin ada permasalahan antara pemegang saham, akhirnya saling kan, wah ini saya yang dulu buka kok gini, saya yang dulu yang merintis, kamu gini-gini, akhirnya biasanya seperti itu Bapak dan Ibu yang terjadi, akhirnya sudah amannya kita jalan sendiri, PT ini kita tutup atau kita bukukan. Loh, kalau kita bekukan, kita harus repot laporan terus, ya udah kita tutup saja. Yang sulit itu adalah ke kantor pajak. Langkah pertama itu adalah membuat akte pembubaran, ditandatangani semua, pemegang saham, direktur, komanditer, dan lain sebagainya. Akte itu yang ibu atau bapak bawa ke kantor pajak atau ke KPP. Bahwasanya ini. Nah, itulah yang nggak akan langsung dijawab oleh. Nggak langsung di ACC. Nggak langsung di ACC. Dilihat dulu, adakah tunggakan dan lain sebagainya. Nah, untuk yang Bu Seli tadi, untuk PT perorangan, ya sama saja. Ibu itu nanti di laporan KPP dilihat ada tunggakan enggak selama PT perorangan itu, misalnya tunggakan laporannya dan lain sebagainya. Kalau mumpung belum sampai panjang lebar ataupun belum ya memang belum banyak transaksi, ya saya rasa kalau memang mau ditutup ya ditutup aja. Jadi kalaupun ibu misalnya saya yang ditutup nih PT perorangan, ibu mau bikin PT reguler juga, ya bisa dengan komanditer atau pengurus atau direksi yang lain, ibu dan yang lain, ibu bisa dua. Cuman yang agak merepotkan laporan pajak bulanannya, jadi ibu bikin dua gitu loh. Tapi misalnya sayang nih, ini karena merintis saya awalnya PT perorangan, kok saya kenang-kenangan terus saya jalankan. Mungkin untuk usaha ini saya tetap pakai, tapi untuk yang besar saya pakai PT reguler, seperti itu atau Bapak. Jadi intinya sama, harus dilapor ke KPP untuk pembubarannya. Ya, baik Bang, terima kasih. Ini luar biasa ini materinya, dan nggak kerasa waktu sudah hampir 1,5 jam ini, sudah 21.30. Tapi ini banyak yang penasaran, benar nggak sih biayanya 1,7 itu untuk reguler atau perorangan? Tadi sebetulnya udah disampilkan slide-nya oleh host ya. Boleh mungkin dibuka lagi, nanti Bapak Ibu kalau misalnya lupa ke legalkita.com webnya. Nah ini ada promo nih, makanya promo 1,7 itu untuk website PT perorangan ya. Betul ya Bang? Ya, betul. Betul, dan bonusnya website PT. Nah, 1,7 untuk PT perorangan dan bonusnya dapat website gitu. Nah, kemudian yang lain-lain nanti silakan bisa daftar ke adminlegalkita.com. Kemudian juga tadi sudah ada formnya ya, udah di-share oleh host, atau bisa juga ke kontaknya dari tim legalkita.com, dan supaya nggak lupa dan gampang langsung saja ke websitenya legalkita.com. Ya, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 21.30 dan juga mungkin teman-teman sudah sebagian banyak yang live juga karena waktunya juga sudah malam, tapi ini malam ini topiknya sangat menarik sekali, dan karena mungkin ini banyak juga yang penasaran, banyak juga teman-teman pelaku usaha yang baru memulai, yang baru merintis gitu ya. Nah, tadi sudah dapat pencerahan dari Bang Effendi, sebaiknya kita percaya diri saja untuk bisa bikin PT yang besar gitu ya Bang ya. Dan itu nggak harus khawatir
harus ada modalnya gitu. Iya. Artinya tidak harus pegang uang yang besarnya. Nanti biar diserahkan saja kepada tim legal kita. Dan saya lagi ingatkan bahwa dengan tim legal kita.com tadi automatically sudah dapat rekening atas nama perusahaan. Nah, ini yang biasanya saya alami juga kalau urus sendiri agak lumayan gitu ya. Membutuhkan waktu dan juga persyaratan lainnya. Saya harus juga datang ke bank bersama dengan pemilik saham lainnya, mencocokkan waktunya, Bang. Siapa yang tanda tangan dan wah itu banyak banget lah. Kalau ini nanti bisa dibantu langsung oleh pihak legalkita.com dan dengan jaringan bank yang memang ya sudah di Nusantara ya, mungkin di hampir tiap kecamatan ada ya, Bang ya. Jadi Insya Allah. gampang banget lah gitu. Baik, mungkin ada statement terakhir dari Bang Effendi sebelum kita close. Oke. Closing ya Pak ya? Ya. Untuk saya ya. Bapak dan Ibu, untuk closing bagian ini saya hanya menyampaikan, kalau Bapak dan Ibu pingin besar ya berpikir atau bermotivasi besar ya berpikirlah besar, siapkan kendaraan yang besar. Kalaupun Bapak dan Ibu pingin untuk mengusahanya, saya baru belajar berenang bertepi-tepian, tidak apa-apa untuk bikin PT perorangan. Saya hanya menyampaikan kekurangan dan kelebihan yang saya tahu, apa itu PT perorangan, apa itu PT reguler, dan lain sebagainya. Jadi apapun itu pilihan Bapak dan Ibu, yang penting Ibu ada badan hukum atau badan usaha. Jadi kalau selama itu orang menyampaikan badan hukum, mau apa, CV atau PT, itu salah. Sebenarnya badan hukum itu adalah PT. Badan usaha itu adalah CV. Jadi bukan badan hukum itu CV atau PT. Karena PT itu adalah sebagai subjek hukum. Dia bisa, ibu atau bapak punya PT bisa minjam atas nama PT. Tidak ada atas nama CV atau lain sebagainya. Karena dia adalah subjek hukum. Saya masukin juga memang agak di luar dari konteks seperti ini. Karena saya profesi sebagai lawyer atau advokat atau pengacara, yang memang agak di luar konteks dari sini. Ibu-ibu hati-hatilah, jangan terlalu buru-buru untuk menambah modal namanya bank. Saya maaf kalau saya menyampaikan sini ada orang bank atau lain sebagainya, karena pengalaman saya sendiri banyak beberapa pengusaha ataupun pemula yang terlalu gegabah menambah modal dengan uang bank, padahal ketika keadaan atau suasana ataupun keadaan ekonomi yang tidak terkendali ataupun bagaimanapun, itu akan menjadi masalah Bapak dan Ibu di kemudian hari. Karena saya ada beberapa menangani apakah itu perorangan ataupun perusahaan, ketika hubungan dengan bank, waduh, kasihan sekali. Jadi usahakanlah modal itu kalau memang mau nambah, Ibu go public. Jadi nambah modal kepada orang yang membeli saham Ibu. Jadi jangan berburu-buru memain uang bank. Karena saya sendiri sangat menyedihkan ketika Bapak dan Ibu harus belum apa-apa sudah pakai modal bank. Karena saya Muslim, saya nggak menyebutkan bank apa, mau konvensional maupun syariah, hindari Bapak dan Ibu. Karena pengalaman sendiri, saya menangani beberapa kasus yang orang terjepit ketika Ibu, Bapak dan Ibu tidak membayar, sudah terpuruk. Yang setahu saya tentang hukum ekonomi syariah itu untung bersama dan rugi bersama. Bukan berarti Ibu nggak bisa bayar, utang Ibu akan hilang, tidak. Tapi sebenarnya untung dan rugi bersama itu harusnya ditanggung bersama. Tapi tidak dengan cara hutang Ibu lunas, dan tidak juga dengan aset Ibu sebagai agunan dijual belikan atau dilelang. Ya. Jadi memang di luar konteks, tapi saya nyampaikanlah ayat-ayat sedikit ya, maksudnya janganlah kalau memang tidak penting sekali
apalagi akhirnya jadi barang konsumtif, modal dari bank itu dihindarkan karena banyak yang terjerembab. Mentor saya dulu bisnis yang namanya Nuseu, maaf, Pak Purdi E. Chandra jatuh ya karena bank. Dialah yang mentor menyarankan dengan bangga dulunya anak didiknya bang, macet semua, dia pun ikut macet. Penyesalan datang terakhir kali, dia pun gulung karena bank. Jadi hindarilah, saya nggak mau menyampaikan bank itu riba atau tidak, tapi terjawab sudah, bank itu akan merugikan kita. Kita sudah rugi, jatuh, dan banyak saya menangani permasalahan-permasalahan karena saya perdata dan bisnis ekonomi. Dia merusak segala lini hidup kita. Tiap bulan kita akan mikir jatuh tempo untuk membayarnya. Hindarilah bank. Kalau misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan usaha dengan PT, Bapak atau Ibu jual sahamnya, masukkan pemodal. Jadi ketika di PT itu semua pemegang saham ketika untung sama untung, rugi sama rugi. Itu saja, maaf ya Pak ya, saya menyampaikan hal-hal yang di luar dari konteks. Ya, nggak apa-apa Bang, ini termasuk pencerahan dan juga pengalaman yang luar biasa, sehingga kita dan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari sini. Tentunya di luar tadi terkait masalah legalitas, CPPT dan lain sebagainya. Tapi ini juga betul Bang, ketika kemarin banyak teman-teman saya juga yang KO, kolaps terhadap kondisi situasi unpredictable yang COVID ini, ya, dimana ketika teman-teman yang menggunakan modal bisnisnya menggunakan bank, otomatis banyak yang KO karena mereka banyak kewajiban gitu yang harus kalau bank kan tidak mau tahu gitu ya, tapi kita sementara income tidak jelas gitu ya, terutama terkait dengan situasi yang unpredictable tadi gitu. Nah, ini nyata dan real sehingga memang kita sebaiknya kita tidak memaksakan diri gitu. Betul. Baik, itu saja. Terima kasih banyak Bang Effendi, teman-teman lain yang masih hadir dan menyimak. Mungkin sebagian sudah live karena sudah malam. Iya. Dan sekali lagi buat teman-teman ini tidak usah khawatir dan ragu ya ketika ingin memulai berbisnis. Sebaiknya memiliki legalitas ya, karena itu sebagai pijakan awal ya, dan juga tadi kata Bang Effendi nggak usah kita siapkan kendaraannya dulu deh gitu. Yang penting kita percaya insya Allah kalau kendaraannya besar ya bakal besar juga nanti ke depannya. Amin. Ya, oke, sukses untuk semuanya dan salam sehat selalu. Semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini kedepannya bisa usahanya tambah maju, tambah hebat, dan jangan lupa harus punya legalitas. Oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titan, terima kasih banyak. Sama-sama. Jazakumullah khairan katsiran. Sehat selalu Bapak dan Ibu, sukses. Amin. Amin.